Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading pagi hari ini, hari Rabu 20 November 2024. Seperti biasa kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAUUSD ya, terutama tentunya ya. Untuk yang lain nanti kita akan lihat ya. Sebelum kita masuk di analisa dan mapping hari ini, kita akan coba review satu hari kemarin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Wija Trading, yang baru bergabung dan baru menekuni di dunia trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Anda pertama nanti akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video kami yang terbaru. Baik, selanjutnya kita akan lihat satu hari kemarin dengan simulasinya. Satu hari kemarin kita perkirakan akan bergerak naik. Sampai di mana tentu kita akan menguji di target-targetnya, dan terakhir berada di area jenuh di 2653 di posisi naiknya. Kita tidak memperkirakan kecondongan ke bawah tentunya, tetapi kita juga akan mengukur kekuatan bearish dengan area support di sana di kisaran 2593 di sini sebagai area uji bearish. Nanti kalau dia ternyata tidak sampai menembus area resisten ya di 2616. Kemudian kalau kita amati pergerakan ini ternyata tidak memantul berada di area resistennya, justru malah break di resistennya, sehingga berpeluang akan kembali bergerak naik. Kita perkirakan naik sampai di target yang kedua ini di kisaran 2637 dan akan terkoreksi turun sampai mendekati area supportnya. Kalau kita lihat ini pergerakan ini hampir-hampir mendekati ya, naik sampai di area targetnya, kemudian terkoreksi mendekati supportnya dan kembali bergerak naik ya. Setidaknya satu hari kemarin kebetulan fix ya, 100% sesuai dengan ekspektasi. Kita akan melanjutkan untuk menganalisa ya. Bagi teman-teman yang mungkin di luar yang dianalisakan, silahkan direview, dievaluasi, dan tentunya banyak belajar di sana sebagai bentuk kita untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Sekarang bullish sudah mulai muncul secara bertahap ya, sekalipun pelan tapi pasti ya pergerakan itu akan kembali ke track utama, kembali ke tren naik sebelumnya. Nah, hari ini kira-kira sampai di mana pergerakannya? Masih akankah dia bergerak naik atau justru akan memantul di wilayah 2641 ini ya, karena berbenturan juga dengan area resistennya. Kita coba tarik ilustrasi di sebelah kiri dulu. Oke, kemudian bergerak ternyata tidak sampai turun berlanjut ya, hanya sampai di sini mulai memantul, mulai bergerak naik. Oke, kalau kita lihat satu persatu, setahap demi setahap pergerakan ini menuju ke atas. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan bullish ini perlahan tapi pasti sudah mulai akan kembali ya, akan mulai kembali bergerak sesuai dengan tren sebelumnya. Kita tandai di area resistennya dengan warna orange dulu. Oke, kemudian kita coba untuk menarik garis koreksinya. Kemudian kita juga akan menarik garis tertingginya. Oke. Kemudian baru kita perbesar untuk nanti kita akan tempatkan untuk daily range dulu hari ini karena masih bergerak cukup perlahan.
kita akan perkirakan untuk hari ini kira-kira tidak terlalu jauh ya, yang cukup realistis, masuk akal, dan bisa nanti kita capai dengan baik. Kita perkirakan untuk hari ini pergerakan naik. Pertama dulu kita lihat di sisi atas ya, karena di sebelah kiri juga ada penolakan, maka kita sesuaikan. Nah, kira-kira untuk pergerakan naik nanti di 22681 ya, kita nanti akan sesuaikan. Sementara untuk pergerakan di bawah kita nanti akan perkirakan sampai di kisaran 2600 sekian ya, atau 25 sekian ya. Kita coba cek yang terdekat dulu seperti ini ya. Kita akan tandai untuk jenuh dulu. Nah, setelah itu baru kita menempatkan titik entry-nya. Karena berpeluang naik, tentu kita akan ambil di atas dari area resisten di kisaran 2648. Oke. Kita perbesar lagi. Ya, oke, kita tempatkan untuk posisi buy dulu. Posisi buy kita tempatkan di 2647. Buy-nya kita tempatkan 2647.83. Kemudian nanti kita perkirakan untuk targetnya di 2655 ini. Kita ukur. Oke. Kemudian berikutnya target yang kedua kita tempatkan di 26 ya, dengan jarak yang mungkin mendekati sama saja. Naikkan sedikit. Oke, ini sudah lebih dari cukup ya untuk targetnya. Bahkan ini satu target pun sudah lebih dari cukup untuk satu hari ya. Target di pertama di 2655.10. Selanjutnya kita akan targetkan yang kedua di 2662.70. Ini target yang kedua 2662.70. Kemudian area jenuhnya kita perkirakan maksimum di 2681 ya. Area jenuh beli berada di 2681, sekian. Kita akan tandai dengan warna merah sebagai bentuk kehati-hatian nanti sampai di sana. Sekali lagi, sekalipun berada di area jenuh, tidak serta-merta kita bisa melawan dengan mengambil posisi sell di sana tanpa ada petunjuk lebih lanjut, tanpa ada konfirmasi bahwa di area di situ sudah mulai melemah dan mulai ada konfirmasi turun. Nah, kalau kita tarik dari simulasinya, kira-kira pergerakan naiknya ini sampai di atas atau bahkan sampai di area target ini akan terkoreksi atau retest dulu. Setelah itu bisa kembali bergerak naik. Oke, simulasi pertama melewati area resisten. Kemudian simulasi kedua kita akan mengukur di dari running kita akan ukur, kemudian dari titik bukaannya sekitar 8 poinan. Kita akan menempatkan posisi untuk sell-nya turun di bawah bukaan hari ini. Karena terlalu jauh maka kita ambil 2/3-nya dari pergerakan hari ini. Oke, kita ambil 2/3-nya untuk pergerakan hari ini, yakni di 2633. Selnya kita tempatkan di 2633 dengan target nanti tidak terlalu jauh juga.
Mengingat pergerakan cukup pendek dan jarak dengan bukaan hari ini cukup panjang, sehingga nanti kalau terlalu jauh beresiko tersentuh dan segera memantul. Karena itu kita mengambil lebih dekat saja dengan target dikoreksi atau retracementnya untuk yang hari kemarin, hari ini yang warna hijau saja terakhir, yakni di kisaran 2626. Ini target pertama dulu, 2626.08. Kemudian target berikutnya kita akan tempatkan di supportnya. Support terdekat berada di 2618. Ya, kita ambil yang sederhana saja. Dengan target yang kedua di 2618.61. Hari ini perkirakan untuk area jenuh jual maksimum di 2596. Area jenuh jual kita perkirakan 2596 poin sekian ya. Kita tandai untuk jenuhnya dengan warna merah ya, biar nanti sebagai bentuk kehati-hatian ya. Di area ini berarti kita lebih berhati-hati, berpeluang akan memantul kembali. Nah, tentunya juga kita akan melihat bagaimana candle dan struktur itu terbentuk. Oke, untuk yang lain-lain silahkan disesuaikan dengan stylenya ya. Kita hanya memperkirakan dengan simulasinya. Jika nanti ternyata kalau kita lihat di sisi di sini, ini juga ada resisten. Meskipun tidak terlalu panjang, tidak terlalu signifikan, ya setidaknya kita uji di situ. Di atasnya juga ada. Kemudian untuk menguji kekuatan turunnya, kita sebenarnya akan menguji di bukaan hari ini di kisaran 2632 ya. Ini untuk area uji bearishnya. Saya tandai dengan warna ungu saja. Nah, tentunya nanti kalau ini sudah dilewati, berpeluang akan mendekati area supportnya. Kemudian kita akan lihat nanti apakah dia break atau memantul ya. Break sampai di mana, memantulnya juga sampai di mana, diperhatikan dari area-area pentingnya. Ini saya masukkan dulu di 2626.08. Oke, jika nanti ternyata tidak bisa break lagi, kemungkinan akan kembali bergerak turun mendekati area jenuhnya. Mungkin teman-teman punya simulasi yang lain, punya trading plan yang berbeda. Silahkan jalankan sesuai dengan style masing-masing yang itu dianggap cocok dan berpotensi mendapatkan peluang terbaiknya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga manajemen risiko, perhatikan struktur yang terdepan, yang terdekat, dan selalu kita ikuti yang terbarunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.